Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Leni Rumianti. Nah, kali ini kita akan membahas kelanjutan materi sebelumnya, yaitu tentang integral, aturan integrasi dasar. Nah, materi yang sebelumnya saya jelaskan itu adalah tentang bentuk integral baku. Itu ada 5. Kita resume dulu ya sebelum kita mengerjakan soal. Yang pertama itu adalah konstanta dan pangkat. Kemudian yang kedua itu adalah eksponensial. Yang ketiga adalah fungsi trigonometri, kemudian fungsi aljabar, dan yang terakhir adalah fungsi hiperbolikus. Dari 5 ini, langkah yang pertama Anda harus kuasai adalah lihat soalnya. Soal ini terdiri dari 3, kita ambil 3 saja. Nah, dari sini kita harus bisa memprediksi kira-kira dia masuk ke bentuk integral baku yang mana. Untuk yang nomor 1, untuk konstanta, kira-kira nomor 1, nomor 2, dan nomor 3 sudah tidak mungkin digunakan. Kenapa? Karena di sini semuanya ada variabel. Di sini ada x, di sini ada x, di sini juga ada x. Jadi sudah tidak bisa. Kemudian yang kedua, integral fungsi hiperbolikus. Sama hiperbolik. Nah, di sini sama. Di sini tidak ada fungsi sin hiperbolikus dan cos hiperbolikus. Jadi tidak bisa dipakai juga. Jadi di sini kemungkinannya ada 3 yang tersisa. Nah, kemudian yang eksponensial. Nah, kita lihat langsung diidentifikasi. Wah, ternyata di sini sudah ada nih e. Jadi kemungkinan di sini adalah yang eksponensial. Nah, kemudian setelah eksponensial adalah trigonometri. Ada nggak yang berkaitan tentang sin, cos, dan teman-temannya? Wah, ternyata ada di sini. Ini adalah cos. Jadi di sini adalah trigonometri. Nah, yang terakhir ini bisa ditebak. Ini adalah fungsi aljabar. Nah, ini adalah tahap pertama yang harus Anda kuasai. Anda harus bisa mengira-ngira. Kira-kira nanti dia mau dibawa kemana. Integral bakunya yang kita mau cari adalah integral baku yang mana. Nah, selanjutnya yang kedua itu adalah cara yang digunakan untuk merubah ke bentuk ini. Nah, seperti yang sudah saya jelaskan kemarin, cara yang paling mudah digunakan adalah cara substitusi. Nah, ini caranya. Nah, kalau Anda menggunakan cara substitusi, Anda harus menggunakan permisalan. Jadi kita gunakan permisalan. Nah, kenapa? Di sini biasanya ini kalau kita menggunakan substitusi itu ada hubungan antara pangkat tertinggi dengan pangkat terendah. Nah, biasanya ini adalah cara pertama yang akan kita coba. Jika cara ini tidak berhasil, maka Anda bisa menggunakan cara-cara yang lain. Nah, seperti itu. Kita langsung saja ke soal nomor 1. Kita misalkan ambil U, itu adalah yang sangat populer digunakan. U di sini kita bisa dilihat di sini pangkat tertingginya adalah, bisa dilihat di sini x yang pangkat 1, ini pangkat 2. Jadi kita misalkan langsung ini. U-nya adalah x pangkat 2 karena dia pangkat tertinggi. Nah, kemudian kita turunkan du itu sama dengan langsung. Di sini kita turunkan 2x dx. Nah, setelah ini kita cari, yang biasa sering digunakan adalah kita cari dx-nya agar lebih mudah. Jadi kita ganti dx-nya itu sama dengan du per 2x. Ya kan? Kita kasih keterangan ini adalah persamaan 1. Kemudian selanjutnya di sini kita bisa langsung masukkan. Oke, kita langsung masukkan saja ke soalnya integral. Kemudian x-nya tetap kita tulis per, kemudian cos kuadratnya di sini kita sudah ganti permisalkan, jadi kita ganti u x kuadratnya, kemudian dx-nya kita ganti dengan persamaan yang kita
Nah, di sini sudah kelihatan ya, ada yang bisa kita coret, kemudian kita bisa bagi. Di sini 2 karena adalah konstanta, jadi kita bisa keluarkan langsung. Jadi kita keluarkan langsung 1/2 integral. Di sini jadi tersisa. Nah, di sini kan tinggal tersisa, kita tulis dulu saja biar lebih mudah dan tidak bingung. 1 cos kuadrat U. Nah, di sini masih kita harus melihat bentuk yang diinginkan untuk diintegral baku. Di sini belum ada bentuknya. Nah, ini kan bisa dirubah. Anda harus sering-sering latihan dan melihat buku dari trigonometri. Ini adalah sama dengan secant kuadrat U dU. Nah, kalau sudah seperti ini sudah termasuk dari salah satu dari bentuk trigonometri. Tadi trigonometri itu bentuknya ada 8. Jadi Anda harus buka lagi catatan. Dari situ ini adalah salah satu bentuknya. Seperti ini sudah ada jawabannya. Solusinya sudah ada, tinggal dipakai saja. Jadi tinggal setengah. Kemudian di hasilnya adalah 8 U plus C. Nah, seperti itu. Ini diambil aja dari tadi rumus yang sudah ada. Nah, seperti ini apakah selesai? Belum. Kenapa? Karena di sini bentuknya masih U. Anda harus merubah lagi ke bentuk awal di sini. Jadi jawaban akhirnya adalah setengah. Kemudian kita keluarkan saja dan X-nya kita ganti menjadi X plus C. Tidak ada ya. Ini dikalikan ini jadi setengah C. Tidak ada. Setengah C maupun C itu sama aja dengan konstanta. Jadi langsung aja diganti C saja. Oke. Ini adalah contoh yang pertama. Lanjut kita yang kedua. Oke. Yang kedua tadi sudah dibilang aljabar. Nah, untuk aljabar tadi ada berapa? Nah, ada 3 bentuknya. Bentuk yang pertama dia ada akar. Bentuk yang kedua untuk yang di bawah dia tidak ada akar. Untuk yang ketiga dia ada akar lagi, tetapi ada variabel lain lagi. Nah, otomatis dari sini kita udah tahu nih. Jadi ini adalah bentuk tipe yang pertama. Harus dilihat lagi catatannya, harus sering-sering lihat. Jadi ini adalah tipe aljabar, fungsi aljabar yang pertama yang kita tadi yang seperti ini. Ini adalah A kuadrat, ini U kuadrat. Nah, kalau seperti ini kan Anda sudah tahu jawabannya. Jawabannya adalah sin min 1 U per A plus B. Nah, selesai Bu? Belum, sebentar. Nah, dari sini Anda harus merubah dulu nih. Kita bawa ini ke dalam ke sini nih. Dari sini kita ke sini dulu. Biar kita bisa pakai solusi ini. Solusinya apa? Nah, dari sini kan udah ketahuan tuh. Langsung aja kita misalkan lagi. Misalkannya apa? Jangan ke U dulu, kita ambil dulu A-nya aja lah. Jadi A kuadrat di sini adalah sini nih. Ini kan negatif tuh, sama-sama negatif, yang ini dong. Jadinya 5. Jadi kalau saya punya A itu sama dengan diakarkan saja A5. Kemudian yang di sampingnya di sini adalah U kuadratnya sama dengan yang di sini. Jadi 9X kuadrat. Kemudian kalau saya tanya U maka diakarkan saja. Jadi tinggal 3X. Seperti itu. Sama dengan yang tadi yang nomor 1 kita turunkan dulu DU. Itu sama dengan 3 dx. Nah, selanjutnya kita cari dx-nya. Dx-nya sama dengan du per 3. Oke. Nah, kita mantap tuh. Selesai. Sudah belum? Nah, lanjut saja. Langsung ke soalnya. Kita masukkan integral 3 kita tutup. Tulis 3 dulu ya. Kita bawah lebih mudah kita ini kita tuliskan A kuadrat, ini U kuadrat, kemudian dx nya kita ganti dengan yang ini du per 3. Nah, dari sini sudah kelihatan, ini bisa dicoret. Nah, sudah sama belum dengan yang ini? Sudah sama. Sudah, jadi kita langsung pakai jawabannya ini. Jadi jawabannya adalah sin min 1, U-nya jangan lupa, U-nya diganti. Yang mana? Yang ini. 3X per A-nya yang mana? A-nya yang itu. Oke. Yes. Nah, udah kan? Oke, lanjut yang nomor
eksponensial. Eksponensial itu cuma ada dua bentuk. Nah, bentuk yang kedua tidak mungkin karena dia sudah ada E eksponensialnya, jadi bentuk yang akan dituju adalah E pangkat U dini, yang jawabannya dininya sendiri. Nah, ini yang akan kita tuju. Kita harus membuat ini menjadi seperti ini. Bagaimana caranya? Kita langsung tadi kita misalkan lagi. Nah, misal di sini bisa kelihatan. Yuk, kita misalkan di soalnya ya. Itu sama dengan di sini adalah 1 per X. Seperti itu. Nah, kemudian bisa juga dituliskan X minus 1. Sama saja. Kemudian kita turunkan DU sama dengan di sini minus X min 1, dia harus dikurangi 1 lagi. Ini turunan biasa. Oke, dx. Jadi du itu sama dengan min, kita turunkan ke bawah, dx per x pangkat 2. Kita turunkan ke bawah. Kalau Anda bingung, kita terus dulu aja. Kalau udah sering latihan bisa langsung, tapi kalau belum banyak latihan bisa turunkan apa-apa. Jadi du-nya itu sama dengan min dx, diturunkan aja. Seperti itu. Kemudian pamungkasnya kita cari dx-nya. Dx-nya sama dengan, biar lebih mudah, dikalikan saja x kuadrat, ini ikut ya, min x kuadrat. Seperti itu. Kemudian lanjut kita langsung ganti ke sini. Jadi sama dengan integral 6 tetap kita tulis, kemudian e-nya tetap kita tulis, seper x-nya kita sudah misalkan u, kemudian per x kuadrat, dx-nya kita tulis dengan x kuadrat. Nah, dari sini sudah ada yang bisa dicatat, jadi habis. Kemudian dia tandanya dikeluarkan, kemudian 6-nya juga dikeluarkan karena dia konstanta. Jadi minus 6 integral e pangkat 1 du. Wah, sudah ketemu nih. Ini sama saja udah sama, sudah. Jadi jawabannya minus 6 e pangkat 1 plus c. Nah, selesai. Ini adalah 3 contoh dari integral tak tentu yang kita rubah menjadi integral baku. Integral tak tentu contoh ciri khususnya adalah dia tidak punya batas atas maupun batas bawah. Ini adalah contoh yang harus Anda pelajari dan harus Anda kuasai agar hasilnya menjadi optimal. Kita lanjut lagi ke contoh yang kedua, yaitu adalah contoh soal integral tentu. Kita tutup dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.